Jadi kayak apa namanya anak-anak stand up senior gitu kayak macem misalkan Panji atau siapa Ernest itu semua kena tuh, nggak pandang dulu. Kan mereka udah terkenal, lebih terkenal dari dulu. PSBB periode pertama, nah itu kan udah ketar-ketir dong, maksudnya sekolah tutup, nggak boleh kan sekolah libur, kantor libur, wah berarti tempat-tempat keramaian juga nggak boleh dong, kan gitu, kafe segala macam kan, mulai PSBB yang pertama loh, jangan ngomongin PSBB jilid 2, jilid 1-nya aja, yang ada kerumunan, nah sebenarnya nggak boleh, terus gimana? Akhirnya kita stop tuh job, bener-bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua penting dulu caranya. Gua sedih jauh. Oh ya, Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Kembali lagi bersama gua Mirza Harera dalam channel Stetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Dan kali ini gua bakal ngomongin tentang anak stand up komedi. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Bagaimana dampaknya pada saat penerapan PSBB di Jakarta. Bagaimana mereka bisa tetap melucu walaupun nggak ada yang nonton gitu ya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus. Selamat menyaksikan. Dan di samping gue sekarang udah ada artis stand up komedi dan mungkin lo pada nggak kenal pastinya. Nggak, dia ini udah terkenal. Lo kalau search di YouTube nama Panca Atis itu udah ratusan atau bahkan jutaan videonya. Dia udah stand up di salah satu TV swasta, Metro TV. Terus di mana, Cak? Kompas juga. Kompas juga pernah. Dan Terus di TV Ronda juga pernah. sama TV lagi di servis juga. Nah, itu. Nah, ini adalah Panca Atis. Dia adalah seorang yang sudah malang melintang di dunia stand up komedi Indonesia dan juga sudah dikenal di kalangan komunitas stand up Indonesia. Cak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya buruk tadi. Hah? Katanya buruk. Buruk kan lagi terbang. Oh. Kenapa? Ya, lu tau gak gue panggil sini ngapain? Nggak tahu, buta tiba-tiba duduk nggak lo panggil, kita langsung duduk. Emang lo manggil Panca? Udah kan? Lu gue panggil? Nengok. Siapa? Cak, lu kan udah lama stand up ya? Ya. Lo udah keliling kafe, lo udah keliling kota, mungkin nanti ke depan keliling dunia kali ya? Amin. Nah, itu lo bisa ceritain nggak sih awal stand up Indonesia itu awalnya itu berdiri kayak gimana sih? Oke, sebelum gue ngobrol lebih panjang, gue pengen koreksi dulu kalimat lo. Tadi lo bilang di sebelah lo adalah seorang stand up komedian. Enggak, sebelah lo meja dong. Oh, Kita berjarak. oh iya. Kita kan lagi social distancing. Oh iya benar. Ya, jadi sebelah lo meja, baru gue. Bener sih. Lo harusnya ngomong gitu, di sebelah gue ada meja, dan sebelahnya lagi ada seorang stand up comedian. Oke, lo wawancara gue aja. Oke. Gak usah gue. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, karena ini lagi pandemi, gue mau pakai hand sanitizer dulu ya. Ini bukan pelikut. Oh, gue pikir hand sanitizer. Gitu ya. Oh, jadi ini buat nge-vape. Oke, ya udah kalau gitu terserah lo mau jual apa gimana. Ini apa apa Oke, ya udah. Oke. Terserah lo, itu kan barang lo. Oh iya, bener. Oke. Kalau gue dibilang senior, gue nggak senior banget. Karena gue berapa lo? Karena gue beda setahun sama senior yang sebelumnya. Cuma setahun sih jaraknya. Ya, tetap lah. Iya. 2011 mulainya stand up. 2011. Stand up udah lama di Indonesia, tapi mengalami perubahan bentuk. Oke. Formatnya gitu ya. Formatnya, formulanya mengalami perubahan bentuk. Itu dari para pionir tuh ya. Oh. Nah, mulai kecium di Indonesia tuh 2011. Awalnya ada Panji, ada Ernest yang katanya mempopulerkan stand up lewat YouTube lah gitu. Ada Om Ramon Bapana juga. Dulu yang waktu itu sempat viral tuh kalau nggak salah ini pas Raditya Dika ya. Raditya Dika juga termasuk. Raditya Dika tuh di YouTube tuh awal-awal tuh. Ya, Sama Rian siapa? founding founder lah. Rian Satriandi. Ada lima founding founder, Panji, Ernest, Raditya Dika, siapa tadi Rian Satriandi, Isman. Kang Isman. Kang Isman. Oh. Lima ini dianggap founding founder dari stand up comedy Indonesia. Di samping itu ada Om Ramon Bapana.
Nah, jadi mereka ada berenam 6 tuh. orang, kira-kira 6 orang ini lah. Orang itu. Ah. Nah itu awal gimana sih mereka bisa apa namanya bikin show kayak yang di Metro TV, yang di Kompas gitu, mereka bisa bikin kayak gitu gimana? Bisa diceritain nggak? Nah, iya itu awalnya adalah komedi cafe yang dipunyain sama Om Ramon ini, Roman Papana. Jadi dari itu komedi cafe itu Nah, kafe atau komunitas? cafe. Kafe. Iya. Itu emang ada komedi cafe. Jadi ada di Jakarta itu dulu ada beberapa komedi cafe, bukan cuma ini daerah Kemang ya, yang Oke. yang buat latihan anak-anak stand up itu di daerah Kemang. Itu Karena yang angkatan pertama. angkatan pertama. Karena komedi cafe ada juga di daerah Semanggi. Oke. Nah, tapi yang di Semanggi lebih ke karaoke aja. Lebih jauh ya. Ya. Sama stand up komedi cafe yang di Kemang juga ada karaoke-nya juga. Oh. Cuma dipakai open mic buat stand up comedy. Stand up, Dulu tiap Rabu tuh latihannya. Hmm. Nah, itu gue belum masuk di 2011. Oke. Nah, itu pun waktu itu udah ada tawaran buat gue, Cak, temen sih yang ngajakin, bukan produser. Cak, ikut yuk audisi stand up comedy di Kompas TV. Dulu Suci namanya. Mas sampai sekarang Suci. Enggak, gini, kalau Kompas kan dari dulu tetap Suci. Kalau gue udah nggak Suci lagi gitu loh. Gue udah ternoda. Kotor. Iya, makanya. Ini gara-gara bergaul media nih. Ya, jadi gue sih duduk situ kena gitu. Apa namanya? Dulu, pokoknya awalnya TV itu Kompas TV, Suci, sama Metro TV. Nah, kalau kafenya komedi cafe. Komedi Ini cafe. ya ada semua latihan di situ. Termasuk lu latihan situ awal. Iya, jadi bukan kalau gue malah senior yang kesekian, senior yang sebelumnya di komedi cafe. Situ ya. Lo kalau buka YouTube ya pasti nama-nama mereka ada. Lagi show di komedi cafe, open mic lah. Komedi cafe bukan punya Musidik itu. Bukan, sekarang kalau Mau Sidik itu Ketawa Comedy Club. Oh, komedi club. Dan saat ini, tahun ini kayak udah setahun deh. Oh, beda ya? Beda, Oke. beda. Kalau Mau Sidik udah era sekarang. Oh. Komedi Cafe bahkan udah tutup yang di Kemang. Udah tutup. Kita ngomongnya udah almarhum ini. Iya, karena memang Komedi Cafe udah tutup di Kemang kan. Oke. Kemang sendiri udah nggak boleh kafe-kafe lagi. Oke. Ya, kalau orang yang nonton kita adalah dari luar Jakarta, ya perlu diketahui Kemang tuh daerah kafe-kafe lah di Jakarta ya. Iya, Lu meremehkan penonton gua kamu. kan yang di luar Jakarta gue bilang. Iya. Soalnya ada yang kira Kemang ke Kemanggisan. Kalau Kemanggisan tempat anak-anak pada ngumpul, anak motor. Nah, itu kan mereka cuma latihan kan awalnya di 2011 itu di Komedi Di Cafe. Komedi Cafe. Nah, yang gue dengar kan banyak tuh komunitas per daerah bahkan ada tuh. Itu gimana tuh Iya. bisa terbentuk? Nah, itulah. Jadi begitu mulai di Komedi Cafe, semua orang nggak tahu harus kemana, ya pasti ke situ kan. Yang suka stand up gue latihan di mana nih? Yang ada cuma Komedi Cafe. Akhirnya kan semua ke sana. Akhirnya lama-lama mereka mikir, wah daripada gue kejauhan, gue orang Depok, masa gue ke Kemang, Jaksel, jauh. Ya kan? Gue orang Bekasi, jauh. Nah, mendingan gue bikin sendiri nih. Oke. Awalnya gitu. Nah, apalagi seiring dengan seringnya di Komedi Cafe, kan semakin dikenal tuh stand up. Ya kan, akhirnya bukan cuma Kompas yang melirik, Metro TV juga. Oke. Gitu kan. Nah, semakin banyak kalau komunitas. Akhirnya anak Depok bikin sendiri, komunitas Depok. Bekasi bikin komunitas Bekasi. Dan begitu banyak muncullah stand up Indo sebagai payung buat semua komunitas di Indonesia. Gitu. Tapi ini ya. Dulu lu juga kalau nggak salah pernah stand up di Sushi Miyabi ya? Miyabinya yang gue inget susinya enggak? Enggak, lo kenapa kok nyebut sushi Miyabi? Kenapa? Kan gua pertama kali ketemu lu anjir sih. Kan bukan cuma di sushi Miyabi, Indomaret juga. Lu bayangin stand up di Indomaret, harga pepsol harga kacang berapa ini? Aduh, dia nggak maksudnya gini, tempat latihan tuh banyak. Itu hasil dari Komedi Cafe. Akhirnya nyebar kemana-mana. Tempat open mic, namanya open mic kan, latihan. Sampai Indomaret pun ada, KFC juga ada. KFC. Wah, kita nyebut merek nih, endorse-nya harusnya nih. Endorse nih. Merek kita sebut-sebutin. Nggak buat ya. Nggak tahu dong orang di mana. Kesel orang. Ini yang masih sering muncul kan tuh kayak founder-foundernya itu kayak Panji, Ernest, itu masih sering muncul. Tadi kan lu bilang ada Pak Ramon Papana. Nah itu sekarang udah
gue udah nggak tahu lagi sih. Itu apa gimana? Dia lebih sebagai coach, pelatih. Coach, pelatih. Iya, gitu ya. Istilahnya dia kayak ibaratnya dia sekarang tuh kayak gue harus banyak mencetak stand up comedian baru. Oke. Dia di belakang layar aja lah kira-kira gitu. Tapi gue pernah sih nonton Pak Ramon stand up. Iya, nah. Lucuan lu. Dia ngomong bukan saya ya, Om Rahmat ya. Enggak, murid emang pasti lebih jago sih dari guru. Di mana-mana gitu. Iya, Murid juga. iya pernah. Iya. Pernah jadi muridnya. Pernah di murid. Pernah jadi muridnya. Sekarang pun Gue murid lu. oh, iya. Gue lebih lucu dong. Enggak, tapi Karena lo pensiun dari stand up. Harusnya jadi pensiun gini loh, kalau seniman nggak ada pensiunnya. Lo kantor ada pensiun, tapi lo seniman juga. iya. Nanti lah kapan-kapan tuh open mic lah. Halo iya dong. Udah selesai PSBB. Nih Benz Cafe mau bikin nih. Oh iya. Open mic ya. Ya, sekarang kita syuting di Benz Cafe. Ini kafenya enak banget. Luas 4 hektar membentang. Ya. Ini Banyak tuh, ada apa namanya? Di situ ada untuk mes penjahat-penjahat itu ada di sini semua. Samping penjara maksudnya. Iya, nanti bakal kenal sama ownernya ya. Iya. Kita kenalin sama ownernya. Baik, ganteng. Jomblo sampai mati. Ya. Terus apa lagi? Apa ya? Jadi ya itu sejarah stand up lah menurut gue. 2011 baru terdengar gaungnya. 2012 baru gue nyemplung. Udah itu aja. Oke. Nah, gue kan sempet dengar-dengar ya, karena kan gue pernah berkecimpung di dunia stand up gitu. Nah, ini ada beberapa aliran stand up gitu. Nah, masing-masing itu ada yang memperdebatkan. Wah, gue ada yang suka kalimat-kalimat pendek tapi lucu gitu. Nah, tapi ada yang gue membangun narasi, terus akhirnya lucunya itu menggelegar. Nah, itu akhirnya memperdebatkan, akhirnya pecah itu. Itu gimana, Cak? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kalau lu merasa begitu emang pecah? Enggak. Enggak. Memperdebatkan. Iya. Enggak. Kan di stand up itu banyak tekniknya. Oh, gitu. Gitu. Dan gini, sebelum gue ini para senior itu mengajarkan pola menulis dalam stand up comedy, dalam membuat jokes di stand up comedy. Ternyata ada polanya. Dia tuh pakai, ada yang disebut mapping. Mapping tuh? Mapping itu map itu kan peta. Jadi pemetaan lah. Lu misalnya mau ngomongin gelas nih. Gelas itu ada yang dari beling, ada yang dari plastik. Nah, kalau yang dari beling itu ada ukurannya sekian, ada yang kecil, ada yang gede. Yang plastik juga gimana, tuh dibedah dulu tuh. Itu namanya mapping. Nah, dari situ nanti baru dibikin itu setup punchline. Baru ketemu jokesnya. Itu namanya mapping. Nah, gue nggak pakai formula itu. Gue ibaratnya apa ya? Kayak naik aja, yang penting lucu gitu. Gitu kan. Ini ya, sekalian gue curhat sama lo. Jadi waktu gue tampil pertama kali stand up, open mic, gue belum tahu gimana caranya stand up. Yang penting gue pengen lucu aja. Setelah gue jalanin berapa kali open mic, gue baru nemuin bentuk tadi yang gue bilang, kalimat pendek, terus lucu, pendek lucu gitu kan. Dos mini tuh pendek lucu. Dos mini tuh pendek lucu. Kenapa dos mini? Kalau dos mini pendek lucu, kalau yang pendek serem jenglot. Pendek serem lagi. Jadi ternyata gue tuh masih ragu waktu itu, apakah ini yang disebut stand up, karena para komik lain itu nggak kayak gitu stand up-nya. Terus gue karena waktu itu ada penonton gue bilang, Cak, struktur lo kok beda ya sama yang lain. Aku juga nggak ngerti. Nah, terus gue kan bertanya dalam hati dong, apa ini gue disebut stand up? Ternyata emang ada, itu namanya one liner. Oh, berarti gue ya udah, gue masih termasuk stand up. Jadi one liner itu adalah jokes pendek. Kira-kira gitu. Jokes pendek itu maksudnya setupnya sedikit, setupnya pendek. Stand up terdiri dari dua unsur, setup dan punchline. Gitu ya. Nah, setup yang pendek itu yang disebut one liner. One liner itu adalah setupnya pendek, gitulah pokoknya. Nah, tapi nggak bikin perpecahan, lu nggak santai-santai aja. Gua aja kali suzon. Lu aja suzon. Harusnya husnuzon. Oh iya. Gila. Nah, Cak,
ini kan anak-anak stand up ya, open mic itu kan rata-rata punya keinginan untuk mencapai satu apa ya, strata tertinggi dalam stand up Indonesia itu adalah suci kalau nggak suca. Iya nggak sih? Ada lah orang-orang kayak Iya, gitu iya. kan. Nah mungkin, tapi nggak semua mungkin ya. Gue kenal juga ada beberapa orang yang berpikiran stand up itu bukan untuk kompetisi. Tapi kan ada orang-orang kayak gitu. Nah mereka yang udah pernah masuk dalam kompetisi itu terus gagal. Nah mereka itu gimana, Cak? Apakah mereka akhirnya patah semangat atau gimana gitu? Itu ada tahu gak sih kayak gimana? Oke, pertama gue mau ngasih motivasi dulu buat semua. Iya, ini nggak apa-apa deh. Gue motivator gini-gini. Oh, iya. Jangan capek gue. Iya, harus teguh ya kalau motivator ya. Kalau nggak teguh loyo soalnya. Jadi, kalau lo nggak masuk suci, dan lo nggak masuk suca, jangan khawatir. Masih ada sucu, suce, suco. Masih ada 3. Masih ada 3. Suci, suca. Yang 3-nya kan masih ada, jadi jangan khawatir. Nah, Gue pikir beneran. terus gue gitu, kalau nanya gimana kalau nggak masuk suci, gimana nggak masuk suca, masih ada sucu, suci sama suco, kan ada 5 vokal kita, ayu kan, yang kepake baru yang maaf, Iya, benar-benar. ya gitu, jadi jangan khawatir, lu masih bisa berkreasi di suci, suci sama suco, Oke. dengan misalnya lo jadi konten kreator, Oh, gimana tuh? Ini mulai serius. nggak juga sih, gue mah kan kelihatannya aja sosokan serius. Kayak ada konten kreator tuh Konten, konten kreator gue Mantep aja. tuh. Iya, gue aja. Mantep tuh. Nah itu gue aja baru-baru jadi konten. itu artinya apa konten kreator? Nggak ngerti gue. Gue suka baca di spanduk-spanduk di jalan. Kan ada spanduk partai, ini spanduk konten kreator aja. Serius. Ya, gimana tuh? Ya, Konten kreator tuh. konten kan berarti konten. Iya. Kreator adalah pembuat. Ini yang Apa? di kampus-kampus tuh. Kampus ada dekan, kreator, rektor. Ya. Udah capek sih, capek ketawa gue. Konten kreator ternyata gue baru tahu ya di dunia ini semakin banyak platform lagi ngomong gue Makanya. apa sih dia platform platform halo udah coba deh. Coba. Kalau kita terusin bisa panjang ya. Makanya. Ya terlalu maksud banyak sosmed semakin kesini Banyak sosmed. ada iya Platform sosmed. iya udahlah gitulah soalnya semua sosmed loh, semua orang sosmed, anak sekolah sosmed, anak kuliah sosmed, orang kerja sosmed, sampai ustadz sosmed. Somet. Kreator YouTube maksud gue. Oh, oke. YouTube itu udah mendunia itu. Siapa sih nggak punya YouTube sekarang? Nah, lo aja. Ini lo aja untuk YouTube. Sebagai stand up yang gagal. Tapi gue bingung mau tanya sama lo, kenapa sih YouTuber tuh harus monetize? Iya. Kenapa? Ya kita tanya lo. Gue sih belum. Biar dapat duit mungkin. Menurut gue yang monetize itu telur ayam, monetize. Menetas. Ini nggak nyampe cepat ini. Jadi maksud gue YouTube, lo bisa berkreasi di YouTube dengan gaya stand up lo, gitu maksud gue. Lo nggak bisa stand up secara reguler, secara rutin, tapi lo bisa memanfaatkan YouTube untuk lo punya materi stand up, tapi dibawain di YouTube. Nah, dibawain di YouTube itu kan belum nggak harus stand up, dan nggak harus dalam bentuk berstand up komedi kan, bisa juga lo ada lawan main, bisa jadi cerita, bisa jadi web series kan gitu. Iya. Berarti banyak dong kreasinya, tapi intinya tetap jokes polanya stand up gitu. Belum Instagram, Wah, iya. kalau main di story aja kan udah bisa swipe up tuh. Gue kangen banget, pengen banget bisa swipe up. Lo udah bisa? Belum bisa. Belum 10.000 kalau lo. Bukan itu, bukan nggak bisa gininya. Gimana sih swipe up? Oh begitu ya ke atas. Gue pikir swipe up. Handphone tuh bukan touchscreen. Nggak bisa. Keypad khawatir. QWERTY. Oh iya. Iya tuh, Instagram aja udah.
1 menitan aja udah bisa jadi itu ya. Lucu aja, 1 menit loh. Iya sih. YouTube misalnya 5 menit, 10 menit. Ini IG cuma 1 menit. Nah, itu bisa jadi sesuatu. Jadi artinya jangan takut buat yang gagal-gagal di stand up. Karena udah terlalu banyak yang ini semakin kesini semakin banyak ya yang stand up. Oh, makin ini animonya. Lu ngerasa nggak dunia komedi Indonesia tuh semakin menyusut pelakunya? Ya, bingung kan? Iya. Kenapa tuh? Dulu lawak itu diawali dengan Sri Mulat, tahu dong? Iya. Tapi grup Banyak banget malah kan. Terus ke warkop 4 orang. Lama-lama yang 3. warkop kalau awalnya 4. 4 ya. Meninggal 1 kan. Oh, iya. Itu jadi bertiga. Sekarang Sekarang ya Sisa 1. Oke. Terus akhirnya Bagito campur bertiga. Terus gitu kan. Terus ada Desta Vincent lucu berdua. Sekarang stand up sendiri. Lama-lama kan menyusut kan. Nanti nextnya akan setengah orang. Jadi pala, dada sama ususnya keluar. kayak kuya. Makanya nanti akan menyusut. Jadi pelakunya akan menyusut gitu. Dan itu bayangin dari Sri Mulat yang banyak banget, 4 orang, 3 orang, 2 orang, lama-lama 1 orang. Terus minggu aja. Nah, gitu. Lama-lama tuh hilang palanya doang. Hilang buat kalau bentuk asap jadinya podcast. Oh. Kesitu. Mau nyebut podcast panjang. Podcast aja, promo dong. Di juri podcast ya, boleh dong. Di juri. Di juri podcast. Kan aku aja tapi. Oh iya ya. Follow @bermula studio sama Mula Indonesia. Karena di juri ada di sana. Ada di juri ya. Ya, Ntar gue edit. Gue capek-capek ngomong, akhirnya di Enggak. Gue edit tetap. harus dong. Biar orang penasaran. Oh iya. Kalau gitu gue ngomong di juri terus ya. Tapi itu Oke. udah ada belum sih anak-anak stand up itu yang udah main YouTube gitu, main di Instagram gitu? Bukan ada lagi banyak. Banyak. Karena stand up mau kemana lagi setelah apalagi pas pandemi ini. Oh iya. Panggung nggak boleh, akhirnya berkreasi di YouTube, berkreasi di Instagram. Oke. Itu artinya kan kita dunia seni jangan sampai mati. Dan kreativitas tuh pasti orang nggak akan mati dong, terus-terusan aja. Terus ya. Nah, cuma tinggal medianya apa kan gitu. Banyak sih. Apa namanya? Ya platform yang lo bilang. Ya itu tadi. Sosmed. Sekarang ada podcast lagi. Iya. Spotify. Buat ya gitu deh. Tapi lo punya? Tadi di juri itu. Di juri itu. Dan gue juga terus terang gue baru di podcast. Baru. Ya, baru. Gue anak baru ya. Apa? Tapi tampil lah follow di juri ya. Di juri. DJURI. Mantap. Ya gitu. Jadi jangan khawatir. Intinya gitu. Oke. Tapi lo ini apa namanya? Nggak punya contoh gitu siapa anak stand up yang nggak masuk TV atau apa gitu akhirnya mereka jadi YouTuber. Oh. Kalau yang stand up masuk TV jadi YouTuber ada. Yang nggak masuk TV terus jadi YouTuber? Ada kali namanya mungkin Jono, Joko. Iya ada aja. Ada kan segitu. Oh iya. Tapi lo pensiun itu masalahnya. Itu lo kan udah nggak stand up lagi sekarang. Makanya lo tetap stand up dong. Oh iya. Gua nanti abis pensiun terus gua pengen Ya, gitu. harus. Satu sesi gue itu nampilin anak stand up. Gitu. Tapi yang serius gua bawa alat, bawa lighting gitu. Iya dong. Pengen. Orang itu berseni apa sih? Maksudnya apa sih ya, berkecimpung di dunia seni itu biasanya dari hati, bukan ikut-ikutan. Jadi apapun kondisinya tetap suka gitu. Ya begitulah. Mantap ya. Berarti nggak cuma apa namanya terpaku hanya pada TV atau apa, masih bisa ya. Malah, nah ini gue tekenin, malah sebelum corona, sebelum pandemi, justru itu udah dibilangin, nggak harus masuk TV, lo masih berkreasi masih bisa berkreasi di tempat lain. Off air pun masih bisa jalan. Kan banyak kantor ngundang nyari stand up komedian, Oh, iya. banyak kampus, Benar ya. sekolah ngundang. Sekarang komik-komik itu udah banyak ngisi acara. Mereka biasanya tuh seminar-seminar tuh kan stres tuh biasanya mereka. Nah, melepas stres biasanya dipanggil tuh komik buat ibu. Gitu, jadi masa khawatir. Enggak. Ini gue pengen tahu nih, lo kan anak stand up ya, artis stand up komedian, komika gitu.
Nah, di apa PSBB ini itu gimana sih anak-anak stand up itu apakah masih berjalan gitu? Karena kan gue dulu suka pada latihan ya. Oh iya benar. Open mic ya, apa? Ya, open mic ya. Open mic gitu. Apa sekarang udah jadi buka mic? Apa gue nggak ngerti. Ya. Tapi ya gitu suka latihan gitu. Nah itu masih suka ini tuh. Ya, jadi Gimana? PSBB. Ini lo mau ngomongin komika atau ngomongin PSBB? Komika di masa PSBB. Iya, pinter kan jadi. Oke, apapun istilahnya di Indonesia ada komika, ada yang bilang komika, ada yang bilang komik, ada yang bilang stand up comedian, kita Pelawak gitu sama. enggak, tiga itu aja. Oke. Kalau pelawak beda Apa lagi. tadi? Komika, Komika, komik, komik, stand up stand up comedian. comedian. Bahkan awalnya komik orang ngomongnya. Oke, pelawak nggak masuk. Sama-sama bikin orang ketawa, cuma kayak semacam beda formula. Oke, lanjut. Nah itu, nah di orang-orang seperti kita ini, pas PSBB ini udah pasti terdampak. Ini bukan PSBB dulu, corona dulu ya. Corona, Nah oke. pas masuk corona itu PSBB pertama tuh, inget nggak bulan Maret ya, Maret. PSBB total. Itu aja kita udah sport jantung gitu. Udah deg-degan, maksudnya deg-degannya adalah loh ini apa serba nggak boleh, kafe-kafe ditutup, Ya kan ditutup. apa kita masih bisa ngejob nih kan gitu. Ya kan syuting juga nggak boleh loh, syuting TV ibaratnya ya masih boleh, cuma ini kita udah PSBB jilid 2 nih, beda. Oh iya, harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi nggak boleh. Nanti kan tayangannya sesudah PSBB. Bukan. Iya. Artinya gini, tetap sekarang kita protokol kesehatan. Ya, kita kan berjarak. Gua pun pakai masker cuma nggak kelihatan kan. Gue juga. Ini masker kulit wajah sama Oke. banget sama gue. Gue juga. Cuma lu karena bau. Jadi kalau ngomongin corona dan PSBB, corona dulu awalnya kan. Jadi gue itu job sebelum corona stand up di luar kota di Banyak ya? Kediri, iya. Sendiri, oke. Jadi begitu gue kelar stand up di Kediri, nonton TV, itu ada pengumuman besok bakal PSBB. Yang sekolah Jakarta, gue masih di Kediri. Oke. Jadi gue pulang besoknya, itu pas banget PSBB hari pertama. Ngeri nggak lo? Bisa pulang lu. Nah makanya itu pas banget. Wah, gue bilang nih gimana jadi Jakarta nih. Terus kalau itu kan karena gue masih di Kediri, gue anggap ini aman-aman aja gitu. Begitu gue ya PSBB hari pertama, nah itu kan udah ketar-ketir dong. Maksudnya sekolah tutup, nggak boleh kan sekolah libur, kantor libur. Wah berarti tempat-tempat keramaian juga nggak boleh dong. Dulu kan gitu, kafe segala macam kan, sudah bisa dibilang itu ya itu mulai PSBB yang pertama loh. Jangan ngomongin PSBB jilid 2, jilid 1-nya aja. Kok gue ketawa sih? Wah, ada jilid 2 ini PSBB apa buku ini? Itu jadi pas PSBB hilang semua ya, karena lu biasa ngejob di mana kafe gitu. Kafe, syuting juga kan? Kafe, Iya, syuting TV gitu lah. Semua kan stop karena corona itu kan menghindari kerumunan. Oke. Dan kita sebagai performer, stand up comedian, pemain musik atau apapun pasti tonton orang kan yang ada kerumunan. Nah sementara nggak boleh, terus gimana? Akhirnya kita stop tuh job, bener-bener waduh ini corona dari mana ini corona, gue bilang kok tiba-tiba ada ya gitu kan. Ini apa namanya yang ngerasain lu hilang job, apa namanya lu merasa apa ya agak susah karena PSBB ini dan COVID, itu lu doang atau hampir semua komika yang sejenis sama lu itu juga merasakan hal yang sama? Semua level komika, Semua level komika? iya, mengalami hal yang sama karena itu tadi kerumunan nggak boleh. Oke. Kalaupun syuting ya harus mungkin terbatas juga, jaga jarak, krunya juga harus ya protokol kesehatan lah gitu kan. Nah dan pasti nggak boleh semua kapasitas pasti di setengahnya kan gitu kan. Jadi semuanya terdampak gitu. Oke. Gue nggak bisa perform di kafe. Yang biasanya gue job kan nggak selalu di kafe juga. Iya. Kampus misalnya. Iya, itu kan. Kadang-kadang bikin batu nisan. Cuma waktu itu belum banyak yang meninggal kan, sepi job juga, sepi job.
Covid apa tukang gali kubur? Soalnya begini, begitu COVID kan banyak korban. Oh. Nah, ini yang sangat gue sayangkan, kenapa COVID ini menelan korban. Harusnya si COVID boleh ada, tapi jangan ada korban gitu maunya gue. Pengennya sih gitu. Gue juga pengen gitu. Jadi COVID-nya santai-santai aja. Iya, ini COVID-nya ngegas ini. Makanan. Gitu, Ren. Jadi kayak apa namanya anak-anak stand up senior gitu kayak macem misalkan Panji atau siapa Ernest itu semua kena tuh, nggak pandang dulu. Kan mereka udah terkenal, lebih terkenal dari itu. Pasangan yang lebih terkenal dong. Oh, gimana? Lebih kaya siapa? Iya. Masih tahu lebih kaya dia. Ini aja gua kopi dulu lo bayarin ya. Gitu. Jadi artinya gini, Corona PSBB. Kalau PSBB itu kan Jakarta aja kan, kebetulan yang gaungnya Kemarin semua tuh. oh gitu ya. Awalnya Jakarta. Artinya PSBB itu identik sama Jakarta awalnya, baru daerah lain kan. Iya. Nama PSBB, bukan lockdown. Ingat nggak? Iya. Lockdown itu PSBB sama nggak sama lockdown bukannya? Beda kan? Iya. Seingat gua lockdown itu yang pertama diberlakukan adalah Tegal. Kenapa? Oh iya. Tegal. Betul. Nah, Jakarta bukan lockdown, PSBB. Wali kotanya menjulukinya dia adalah Mr. Lockdown. Nah, Pede banget. ya, ternyata lockdown sama PSBB beda. Beda emang. Ya kan, kalau PSBB sudah masih bisa keluar lah. Iya, benar. Kalau lockdown nggak bisa sama sekali. Iya. Nah, jadi mau lockdown kayak mau PSBB kayak intinya kita susah job. Karena coba sekarang kafe kalau misalnya bikin acara pasti kena teguran kan. Bener. Bisa Kayak- dicabut izin usaha. Mereka jadi takut juga kan. Cuma kafe ini Ini dikit lagi ditutup nih, habis ini rilis nih. Ditutup ini. itu kan karena jam 12 malam dia udah tutup. Oh, iya. Iya. Masa kerja mulu. Sini lo, mau masuk kan? Sini lo. Emang siapa tuh sini? Sini emang siapa dia? Tapi dipanggil artis lagi. Ya, jadi tenang ya, kita masih mematuhi Iya. protokol kesehatan. Nggak, sebenarnya ini kafenya tutup, tapi karena kita pakai buat syuting aja dibuka sama dia. Ini buat khusus kita doang. Ya, jadi Ini kafe 4 hektar tapi kita pakai khusus buat syuting ini. buat syuting ini. Iya. Nggak buka ini kafe. Iya, jadi kalau lu tanya soal PSBB nggak ada aja, Corona dan PSBB bikin kita nggak ada job. Ya, semoga dengan tayangan ini akhirnya banyak yang ngeliat dan kita dikasih job. Gue ini yang dikasih job. Gua nggak. Oh iya, lo pernah stand up juga ya? Masa sih? Gua Setahu gue sih. Jadi apa sebutan menonton? teman tetes. Apa lah? Teman setetes. Ya, jadi Remy ini sebenarnya stand up juga. Baru sebatas open mic. Kalau show-nya belum tahu. Oh, udah waktu itu. Sudah show. Oh iya. 2 kali. Dua kali ya. Oh, Tapi berbayar nggak? Dibayar nggak? enggak sih. Nah. Pakai nasi kotak dia. Oke. Jadi baru sampai nasi kotak udah berhenti. Makanya. Itu biasanya orang-orang memulai dari nasi kotak dulu. Oh iya. Baru kemudian sama gitu. Nasi bungkus. Enggak dong. Dibayar gitu. Nah inilah ya, ini keresahan gue itu sama stand up jarang banget pakai keresahan. Tapi ini sekarang keresahan gue adalah nggak dapet job karena PSBB, karena corona. Itu bukan keresahan namanya. Ketakutan hidup. Enggak, soalnya gini, penghasilan seorang seniman komedi, stand up comedian kayak gue, ya kan jobnya dari rangkum manggung, Iya. dari syuting. Nah kalau semua itu dilarang, nggak boleh, ya gimana dong? Dari mana lagi penghasilannya? Kan gitu. Iya sih, tadi lo bilang seniman ya, berarti hampir semua ini gue mengkategorikan apa namanya stand up comedy ini sebagai seni juga ya, Seni dong. seni menghibur orang. Seni komedi memang. Dan berarti hampir seniman-seniman di luar sana yang apa namanya menghibur orang, yang apa namanya joknya itu membutuhkan orang banyak ya untuk ditonton, itu semua juga kena dong. Benar pasti. Apalagi anak band. Wah, apa lagi? Ya kan? Musisi kafe itu, gue paling sering lihat di sosmed mereka sering banget teriak karena kafe kan nggak boleh, dan kalau stand up mah kadang sekali-sekali. Kalaupun datang open mic itu memang ajang latihan nggak berbayar. Tapi kalau musisi kafe kan dibayar sama kafenya. Gimana tuh? Belum lagi. Nah, kafe itu tuh belum krunya Iya. mau makan apa. Entertainment kalau gue bilang seniman, dunia seni paling terpukul. Walaupun yang lain juga ngerasa terpukul, ya berarti kita sama. Memang mungkin dampak corona memang global. Iya. Tapi artinya yang sifatnya kerumunan kan nggak boleh. Apalagi
daerah-daerah kayak Jakarta gini memberlakukan PSBB, maksudnya lebih ketat lagi kan. Walaupun cara gue longgar, tapi PSBB ketat. Enggak, ini enggak gini loh, gue kan semakin ini, orang kan semakin gemuk di rumah aja. Gue semakin kurus, karena nggak dapet job. Puasa lu ya? Nah, yang gemuk mah karena mungkin masih gajian. Yang gue gajian dari mana? Gue juga kurusan sih. Nah, harapan gue cuma bansos. Nah, harapan lu nih untuk komedi apa namanya stand up komedi Indonesia ke depan itu kayak gimana sih? Harapan gue indah ya, kayak di Bekasi. Buat yang nonton di seluruh dunia ya, harapan Indonesia itu ada di Bekasi. Bekasi itu ada di Indonesia. Tapi siapa tahu nggak tuh kalau yang nonton orang Zimbabwe? Oh iya. Oh, Bekasi gimana itu? Ya, dia kan nggak tahu, ya harus kasih tahu dong. Jadi harapan gua harus indah karena dunia komedi nggak akan mati di Indonesia. Gue patokannya jangan stand up ya, lawak yang lebih dulu. Tawa Di Indonesia. Sampai sekarang kan nggak mati. karena semua orang butuh hiburan, butuh ketawa. Iya. Seserius walaupun orang, tetap butuh ketawa. Nggak mungkin. Benar. Kita ini makhluk yang ciptakan ada nangis, ada ketawa. Nggak mungkin nangis doang, nggak mungkin ketawa doang. Iya. Pasti ada dua-duanya tuh. Iya. Jadi nggak akan mati. Nah, tinggal pelaku-pelakunya ini jangan gini, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Maksudnya gini, wah ngelihat senior-senior terkenal, enak. Terus stand up-nya ikut-ikutan, bukan dari hati maksudnya. Jadi yang dicari terkenalnya dulu. Yang dicari langsung pengen banyak duitnya. Nah, itu yang salah. Proses, bro. Oh, iya. Proses itu nggak Tapi gampang. kalau nggak ada proses langsung dapat duit, lu pilih mana? Ya, yang dapat duit langsung. Kapan proses capek-capek? Jadi jangan coba-coba stand up itu tanpa rajin open mic. Oke. Iya, itu iya, serius. Stand up itu nggak bisa cuma langsung semua nggak bisa. Nggak bisa. Ini ngomong buat gue gitu ya? Iya, ini khususnya buat lo. Gue pengen ngebangun lagi, ngebakar lagi semangat lo nih karena lo telah hilang ya itu semangatnya nih. Nggak tahu siapa yang ngambil. Oh, ini bukan cuma buat gue, tapi buat buat teman-teman juga. yang di sana ya. Iya. Oke, Cak, thank you banget ya. Lu udah mau ngisi apa namanya channel Stetes dan gitulah tadi penuturan dan penjelasan dari Panca tentang stand up comedy dan nasib atau keadaan teman-teman dari komika di masa pandemi. Jangan lupa share, komen, and subscribe, nyalain lonceng di bawah ini dan sampai jumpa di video-video Stetes selanjutnya. Cak, kita merdeka aja terakhir. Maksudnya? Kita merdeka aja. Oh, gue penutup dulu dong. Oh iya, penutup ya boleh. Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca. Merdeka. Bareng dong Oh, merdeka. wah, berarti gue ulang dong. Oh iya. Ini pakai diulang lagi makanya. Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca. Merdeka.